Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjut kembali bagian kedua dari tema yang besar, yaitu apa yang kita inginkan di bulan Ramadan. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada bagian yang kedua ini ada dua atau tiga, ya. Yang pertama adalah bagaimana keadaan kaum muslimin di dalam menyikapi bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda baiknya hati seseorang. Kemudian yang terkait dengannya yaitu cara untuk bisa memperbaiki hati kita. Yang pertama adalah bagaimana keadaan manusia atau kaum muslimin secara khusus di dalam menyikapi bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan sebagaimana yang kita ketahui itu tidak datang atau tidak disyariatkan kecuali hanya satu kali dalam setahun, ya. Artinya salah satu jenis ibadah yang memang jarang dilakukan kecuali hanya sekali dalam setahun. Begitu pula seperti ibadah haji. Akan tapi pertanyaan bagaimana ketika datangnya bulan Ramadan ini, bagaimana respon kondisi kaum muslimin di dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan, ya. Tentu keadaan yang mereka rasakan itu tidak satu derajat, ya, tidak sama. Bagaimana keadaan kaum muslimin di dalam menyikapi bulan Ramadan? Paling tidak ada tiga, ya, bahkan mungkin empat, ya, kalau bisa mau ditambahkan. Yang pertama adalah kaum muslim dalam menyikapi bulan Ramadan. Yang pertama, mereka adalah orang yang menganggap dengan datangnya bulan Ramadan ini sesuatu yang sia-sia, bahkan menyia-nyiakan, ya, bahkan menganggap bahwasanya, ya, bulan Ramadan ini sesuatu yang tidak perlu dipedulikan. Mau datang, alhamdulillah, tidak datang juga nggak apa-apa, pokoknya cuek, ya. Inilah salah satu kelompok yang mempunyai prinsip cuek, tidak peduli dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan prinsip seperti ini Allah Subhanahu wa taala haramkan baginya untuk tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan di bulan Ramadan, ya, tidak menambah nilai pahala buat dia, bahkan justru menambah dosa bagi dia karena sikap ketidakpedulian dia kepada bulan Ramadan. Artinya ketika datang bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia tidak mempunyai pengagungan terhadap bulan Ramadan, bahkan mungkin mencederai bulan suci Ramadan tersebut dengan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, waliyadzubillah. Bahkan dengan datangnya bulan Ramadan ini, ya, kemudian berakhir bulan Ramadan ini, tidak sedikit pun memberikan pengaruh dan dampak yang baik ataupun positif di dalam keimanan dia, akhlak dia, ya, dalam menggembleng kepribadian dia, dan keadaannya sama begitu saja, apakah di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan, tidak ada jauh bedanya. Waliyadzubillah. Kemudian kelompok kedua adalah mereka adalah orang yang merespon dengan datangnya bulan suci Ramadan ini dengan kesungguhan, dengan daya upaya semaksimal mungkin memanfaatkan momen bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dia, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menempuh dengan berbagai cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya. Misalnya membaca Al-Quran, satu Al-Quran selama bulan Ramadan, melaksanakan sholat taraweh, berpuasa jelas, bersedekah, ya, pokoknya segala macam kebaikan dia lakukan. Namun kelompok yang kedua ini ada kekurangannya, ya. Mereka adalah kelompok yang melakukannya tanpa ada hudurul qalb, yaitu tanpa ada apa namanya? Tanpa ada menghadirkan, ya, di dalam hati-hati mereka, ya. Jadi menganggap bahwasanya dengan ketaatan tersebut hanya sebatas rutinitas belaka, ya, sholat, sekedar melaksanakan sholat tanpa penuh penghayatan, tanpa meresapi dalam hatinya, ya.
dia menganggap bahwasanya bulan Ramadan hanya sebatas tujuan eh, tujuan utama saja ya, tapi tidak mencari tujuan yang paling pokok di antara disyariatkan, di antara sebab disyariatkannya bulan bulan suci Ramadan ya. Dia hanya sekedar menganggap tujuan utamanya adalah yang penting melaksanakan bulan suci Ramadan ya. Ketika sudah terlaksana ataupun ketika sudah eh, merealisasikan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan, dia sudah merasa cukup. Tapi tidak merealisasikan cita-cita ataupun tujuan yang paling utama ya disyariatkannya bulan bulan puasa tersebut atau puasa tersebut. Ya. Dengan kondisi seperti itu tentu mereka bukan berarti tidak mendapatkan pengaruh yang baik, akan tapi juga mereka tetap mempunyai atau mendapatkan pengaruh yang baik di dalam hati-hati mereka ya. Akan tapi prinsip yang dimiliki oleh kelompok kedua ini, dia cepat berlalu, cepat hilang setelah berakhirnya di bulan Ramadan, karena menganggap bulan Ramadan ini hanya sebatas kebiasaan yang berulang setiap tahun, rutinitas. Bedanya adalah di bulan Ramadan dia lebih tingkatkan dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan ketaatan tanpa ada kehadiran hati ketika melaksanakannya. Misalnya dia sholat tapi dengan pikiran yang kosong, dia bersedekah tapi dengan pikiran yang kosong tanpa ada menghadirkan rasa di hatinya itu. Ya. Ini jelas ada sedikit kekurangan, artinya kosong dari kehusyuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelompok ketiga adalah kelompok yang menganggap bahwasanya bulan Ramadan adalah momen yang sangat langka, kesempatan yang sangat langka untuk menghidupkan hati dia, ya. Dari yang sebelumnya mungkin mati, dari yang sebelumnya mungkin lalai, tapi dengan momen bulan suci Ramadan dia berusaha bagaimana menghidupkan. Jadi betul-betul merasapi, betul-betul menghayati. Itu yang membedakan antara kelompok kedua dan ketiga. Adapun masalah amalan sama, ya. Dia berusaha mengamalkan dengan segala cara, dengan berbagai macam kebaikan, ya. Jadi kelompok ketiga ini mengumpulkan antara amalan perbuatan dengan amalan hati, ya. Amalan hati adalah memandang bahwasanya dalam mengamalkan bulan suci Ramadan bukan sekadar mencapai target dengan menjalankannya saja, akan tapi menggapai tujuan yang lebih utama lagi, yaitu untuk mencapai kepada sebuah derajat ketakwaan. Itulah target utama yang harus dihadirkan dalam hati seseorang agar puasa Ramadannya itu menjadi lebih bermakna, berkualitas, dan lebih diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tujuan utama di antara disyariatkannya bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu, dengan tujuan apa? Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa ini merupakan tujuan yang paling akhir, yang paling utama di antara disyariatkannya ibadah-ibadah secara umum, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai para manusia, sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kunci daripada tujuan utama disyaratkan di sebuah ibadah adalah agar terrealisasinya tujuan utama, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga bahwasanya di dalam beribadah maka bukan sekedar hanya melakukan sebuah amalan perbuatan, akan tapi juga bagaimana caranya menghadirkan dalam hati, ya, untuk supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, dengan cara meresapi, menghayati, ya, sehingga bukan sekedar amalan saja namun kosong daripada kehusyuan dan penghayatan. Dan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sekalian adalah orang yang bertakwa. Dan takwa itu kaitannya dengan hati. Oleh karena itu, bagaimana menghadirkan sesuatu dalam ibadah, amalan hati juga, yaitu untuk meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak amalan-amalan yang lain yang terkait dengan hati. Ya. Dan juga dalam ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wahai ya eh, orang-orang yang beriman, berbekalah, sungguh sebaik bekal adalah takwa. Ya. Oleh karena itu, kelompok yang ketiga ini memandang bahwasanya bulan suci Ramadan tidak datang kecuali supaya memahami bahwasanya supaya mendekatkan manusia lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menambah mereka supaya lebih terkait hatinya, terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala hal-hal yang menyibukkan dari urusan dunia. Jadi ada rasa seperti itu yang dimiliki oleh kelompok ketiga yang membedakan dengan kelompok kedua, apalagi kelompok yang pertama. Mungkin kalau boleh kita tambahkan bahwasanya kondisi kaum muslimin di dalam merespon bulan suci Ramadan, bahkan di antara mereka ada yang menganggap bahwasanya kalau syariat bulan suci Ramadan ini tidak perlu dilaksanakan, ya, tidak perlu melakukannya, karena ya menganggap bahwasanya bulan suci Ramadan bukan sesuatu yang wajib, makanya dia adalah sebuah ibadah yang tidak perlu dilakukan. Bahkan apalagi dengan kondisi adanya wabah virus corona ini, menganggap menjadi tantangan, menjadi kendala untuk menjaga kesehatan dengan alasan seperti itu. Padahal sebetulnya tujuan mereka adalah bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak terkait dengan kesehatan, sesuai dengan para ahli medis, bahwasanya dengan puasa tidak menghambat untuk bisa menjaga kesehatan ataupun terjangkitnya dengan virus corona, ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah poin yang kedua tentang tanda-tanda baiknya hati seorang, atau bagaimana kita mengetahui hati seorang menjadi baik, yang insya Allah akan dijelaskan di bagian yang ketiga. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan terkait dengan bagaimana keadaan manusia dalam menyikapi bulan suci Ramadan bisa kita ketahui dan bisa mengukur kita ini termasuk di kelompok yang mana, ya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang ketiga. Oleh karena itu sangat bersyukur sekali dan beruntung bagi orang-orang yang termasuk pada yang termasuk pada bagian kelompok yang ketiga. Dan kalau seandainya ya kita termasuk pada bagian kelompok yang selain nomor 3, maka kembalilah kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar, dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori kelompok ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada bagian ketiganya pada kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.